Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juri, para peserta yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bapak Bihi. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi saya yang berjudul Museum Studi Kebencanaan berbasis teknologi hologram 7 dimensi sebagai upaya mitigasi bencana. Dari yang latar belakang ini yaitu adanya Indonesia diapit oleh 3 lempeng, yaitu Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Asia. Selain itu di Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Maka dari itu Indonesia akan memiliki rawan yang sangat cukup besar. Next. Dari data bencana alam dari 2015 hingga 2023, yang dimana setiap tahunnya juga mengalami peningkatan 2015 hingga 2020. Dari puncak 2020 ini peningkatannya secara signifikan, yaitu sebesar 5.003 bencana alam di Indonesia. Sedangkan pada tahun ini, tahun 2023 hingga saat ini, menurut data DB yaitu sebesar 1.488 bencana. Next. Kemudian bencana alam itu ada beberapa bencananya, itu diantaranya banjir, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada banjir dan tanah longsor, ada abrasi, puting beliung, kemudian ada gempa bumi, kebakaran hutan, selanjutnya itu ada tsunami, dan terakhirnya itu letusan gunung api. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa puting beliung, banjir, dan tanah longsor itu menunjukkan bahwa bencana alam paling besar di Indonesia dan paling banyak. Untuk data meninggal dunia, yaitu dari tahun 2013 hingga 2023 itu mengalami peningkatan hingga 2018, yaitu mencapai 9.000 lebih korban meninggal. Belum lagi nanti ada korban luka ringan, luka berat, hingga luka menengah. Ini dari data BNPB. Dari data BNPB tersebut, dari luka yang ringan, menengah, dan berat itu mencapai setiap tahunnya hampir 1,5 juta. Maka kesiapan siagaan masyarakat Indonesia itu masih rendah. Menurut KPD 2019 itu ada 435 museum di Indonesia. Di antaranya itu ada museum untuk kebencanaan alam, yaitu ada museum Gunung Api di Yogyakarta, museum dokumenter kebencanaan di Yogyakarta juga, ada museum geologi di Bandung, ada museum geopark Batu di Bali, ada museum tsunami di Aceh. Dari 5 museum besar ini menunjukkan bahwa Indonesia belum masih kurang diminati karena pengunjung merasa bahwa sudah kayak bosan gitu. Tujuan inovasi ini yang pertama membuat tambang museum studi kebencanaan sebagai sarana informasi dan edukasi berbasis hologram 7 dimensi. Kemudian yang kedua itu mengintegrasi potensi museum studi kebencanaan sebagai upaya pencegahan dan pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat. Untuk kebaruan atau hal pentingnya itu museum ini menggunakan teknologi hologram 7 dimensi, yang dimana dia akan menampilkan bencana-bencana alam yang di Indonesia. Kemudian untuk targetnya, jumlah targetnya itu ada 2.800 hingga 45.000 per hari. Data ini saya menunjukkan bahwa data ini saya akumulasikan dengan museum-museum yang ada di Indonesia yang kelima tersebut. Mengapa menggunakan hologram 7 dimensi? Karena hologram 7 dimensi itu
dimensi uang, yaitu suku X, suku Y, dan suku Z. 4 dimensinya itu waktu, kemudian 5 dimensinya itu dia bisa berinteraksi dengan orang secara langsung, 5 dan 6-nya. Kemudian yang dimensi ketujuhnya, dia bisa mengeluarkan suara atau sensorik. Kemudian ada parameter hologram yang dimana dia memiliki 3 dimensi secara ruang waktu. Kemudian ada memiliki dimensi sudut. Selanjutnya itu ada intensitas cahaya, kemudian waktu. Ya, bagi intensitas cahaya ini akan berpengaruh pada mata seseorang. Kenapa? Karena intensitas semakin tinggi itu bisa merusak mata seseorang. Makanya ini bisa diatur ketika nanti diterapkan. Beberapa lokasi museumnya, yang pertama itu lokasinya sangat strategis. Kemudian yang kedua itu ada memiliki lahan yang sangat luas dan kosong juga. Kemudian itu yang paling penting itu lama. Ini salah satu desain museum bencana hologram dengan menggunakan aplikasi Blender yang dimana memiliki luas sebesar 2,5 hektar. Untuk gedungnya itu 3.600 meter ini panjang dan lebarnya itu masing-masing 60 meter. Kemudian di sini ada juga ada tempat parkirnya, kemudian ada resapan. Di sini juga ada memiliki titik kumpul di mana kalau misalnya ada terjadi gempa, itu nanti para pengunjung bisa bertempat di titik kumpul tersebut. Kemudian ada kafe di mana nanti masyarakat sekitar yang di tempat museum itu bisa membuka usaha di sekitar museum. Kemudian ini desain untuk lantai 1, di mana di lantai 1 ini ada pintu masuk, kemudian ada pembelian tiket, kemudian ada mading setiap kebencanaan di Indonesia pada tahun sebelumnya. Kemudian di lantai 1 juga dia menampilkan simulasi dari hologram dimensi dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian di belakangnya juga ada tempat duduk yang dimana bisa dinikmati oleh para pengunjung. Ini desain lantai 2. Nanti di lantai 2 itu nanti setiap ruangan itu dia memiliki bencana masing-masing, dan di lantai 2 juga dia memiliki mading. Bedanya di lantai 1 sama lantai 2, kalau di lantai 1 itu kejadian tahun sebelumnya, tapi bencana. Jadi di lantai 1 itu madingnya itu kejadian tahun kemarin, tapi bukan korbannya, tapi bencananya. Kalau di lantai 2 ini yang hanya menggambarkan korbannya. Oke, jadi di lantai juga ada ya. Nanti kita lanjut ke selanjutnya, ada gambarkan di setiap ruangan. Nanti ini mading, kemudian dari depan juga ada seperti ini nantinya di depan. Ini contoh desain ruang lantai 2 di mana dia kelihatannya seperti kaca, tapi dia menggunakan seperti tulis bahan, tapi di dalamnya itu benar-benar agak gelap, biar nanti penampilan itu sangat menyesalkan. Ini setiap isian dari setiap ruangan, yang dimana itu ada simulasi dari terjadinya sebelum bencana, setelah bencana, dan pas terjadinya bencana. Kemudian ada alat di mana sudah terjadinya bencana. Jadi alat itu sudah kena misalkan gunung api, itu ada alat sejarahnya. Kemudian ada gambar dari bencana tersebut. Kemudian ada peta persebaran di Indonesia. Misalnya gempa bumi atau gunung api itu persebarannya di Indonesia itu di mana saja sih? Ini alat terjadinya bencana, setelah terjadinya bencana. Ini masih menggunakan aplikasi Blender. Kemudian juga ini sama saja seperti yang di atas, alat terjadinya bencana. Kemudian untuk pintu masuk dari museum, yang pertama kita masuk ke
dahulu, kemudian akan dikasih barcode, di mana di setiap peserta itu memiliki barcode, jadi nanti bayar itu lewat online, lewat HP. Kemudian setelah itu nanti setiap peserta itu di barcode, kemudian peserta akan mendapatkan dana dan buku panduan lewat aplikasi. Ini kayak bangunan museumnya, ini masih dianggap masih rendah karena salah satunya itu yang paling gede itu adalah proyek developer 7 dimensi, di mana proyek ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kalau saya itu setahu saya di luar negeri itu di Amerika 350 juta per alatnya. Untuk yang lahan museumnya ini masih rendah, masih 3.500.000, karena di Jepang juga ada yang mengatakan 10 juta, ada yang mengatakan 15 juta tergantung lokasinya. Kemudian juga pembangunan museum, saya ini 2,5 juta itu saya berdasarkan SNI 1726 dan SNI 1729, di mana bangunan ini harus tahan gempa. Jadi kalau dikalkulasikan memang 2,5 juta. Kemudian untuk panel surya ini buat jaga-jaga terjadinya mati listrik di museum, maka keseluruhannya memang 20,1 miliar. Tapi ini masih dalam Kemudian untuk stakeholder itu ada macam-macam, yaitu diantaranya ada stakeholder primer, yang dimana kita harus bekerja sama dengan pemerintah, kontraktor dan arsitek untuk pembangunannya. Kemudian untuk konsultasi kebencananya itu dengan kita menggunakan kerjasama dengan BNPB dan BNPB. Kemudian untuk stakeholder kuncinya itu ada pemerintah daerah dan Kemendikbud. Ini pemerintah daerah dan Kemendikbud harusnya bekerjasama agar terjadinya realisasi bangunan tersebut. Kemudian yang paling penting yaitu sekunder, di mana sekunder di sini ada investor. Ini pemerintah daerah harusnya bisa bekerja dengan investor, di mana agar investor itu mau mengeluarkan dana besar untuk menghasilkan museum molekuler tersebut. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat di sini itu ada macam-macam. Yang pertama itu masyarakat di sekitar. Ini masyarakat di sekitar itu bisa membantu pembangunan molekuler destinasi sama karyawan sebagai karyawan di museum tersebut. Kemudian ada masyarakat yang berkunjung itu berkunjung museum itu biar nanti masyarakat itu bisa bekerjasama dalam pembersihan museum tersebut. Ini langkah-langkah implementasinya, di mana kita harus mengajukan gagasan terlebih dahulu ke pemerintah daerah. Kemudian setelah pemerintah menerima gagasan tersebut, pemerintah harus membuat proposal kepada investor maupun pemerintah pusat agar mendapatkan pendanaan yang secara besar. Kemudian kita bekerja sama dengan arsitek untuk terkait desain museum tersebut. Kemudian ada melakukan discussion, di mana dari seluruh stakeholder yang terkait tadi itu harus berdiskusi untuk menentukan pembangunan museum tersebut. Kemudian ada perbedaan bahan bangunan, selanjutnya itu ada pembangunan museum. Kemudian kita bisa teknologi 7 dimensi di dalam museum tersebut. Jadi nanti ada kursi yang bisa setting oleh kampus dimensi dari setiap ruangan tersebut. Kemudian ada karyawan masyarakat di sini itu dia di sekitar museum. Kemudian itu selanjutnya promosi di sini itu bisa media sosial, bisa pengetahuan dan sebagainya. Untuk potensi pertama secara ekonomi pemerintah daerah meningkatkan ekonominya karena pemasukannya sangat cukup besar. Yang kedua, edukasi juga bisa mengedukasi masyarakat agar kesiapsiagaan dalam bencana. Kemudian sosial, di mana masyarakat yang berkunjung itu harus bisa menjaga lingkungan sosialnya di dalam museum. Kemudian ada penerima manfaat, pertama itu ada masyarakat, kemudian pemerintah, yang saja itu ada pendidik, yang terakhir itu sebagai aktivitas. Kesimpulan
inovasi ini yang pertama itu museum sejarah berbasis teknologi hologram dimensif menyediakan stek sebagai tempat penunjukan bencana alam dengan teknologi hologram dimensif. Kemudian yang kedua, gagasan ini memiliki potensi sebagai upaya kesiapsiagaan dan pengetahuan kebijakan bagi masyarakat. Potensi yang berlanjutnya yang pertama itu museum hologram dimensif ini telah meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Kemudian yang selain itu bisa meningkatkan pemasukan dana daerah tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang lain bermanfaat. Kemudian yang kedua itu strategi keberlanjutan itu yang dapat dikembangkan adalah teknologi yang lebih modern. Mungkin ada yang lebih modern lagi selain teknologi hologram dimensi yang di masa yang akan datang dan menggunakan daerah-daerah dari Sabang hingga Merauke. Cukup sekian dari saya, sebelumnya maaf. Saya kembali lagi kepada Pak Idris. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk inovasi ini mungkin kalau menurut kami memang mungkin saja bisa diadopsi di Kabupaten Cirebon karena kita punya museum sebetulnya, museum Cakrabuana. Cuman belum belum ada teknologi semacam ini gitu karena kemarin itu kita pernah mencoba membangun gitu ya untuk teknologi yang canggih lah, maksudnya yang lebih berbasis IT lagi, tapi mungkin karena biayanya cukup tinggi gitu. Nah saya juga ini kalau misalkan ini hologram video apa mungkin kita bisa diterapkan gitu masih ya masih karena cukup pembiayaannya agak juga sampai 20 miliar tadi ya. Nah mungkin untuk selanjutnya mungkin kami pendapat dari para juri mungkin dari sebagai teknologi ya, ini kan inovasinya museum teknologi dan museum 7 dimensi ya, museum kebencanaan. Nah, kenapa harus di Cirebon? Kenapa Anda mengusulkan museum kebencanaan di Cirebon? Nah, kalau lihat Cirebon sini kan justru yang banyak misalkan sejarahnya Kesultanan Cirebon atau lautnya atau batiknya, budayanya gitu. Nah, kenapa yang kamu usulkan justru museum tentang kebencanaan? Ya, itu dulu sih. Ya, dalam konteks di sini ngomong Cirebon, saya ingin tahu tentang latar belakangnya itu. Karena ya kalau ngomong Indonesia memang bagus gitu. Memang bagus ngomong ada satu museum pertokohan yang full ini. Tapi kalau kamu lihat kebanyakan museum-museum kebencanaan tadi, itu posisinya di Jogja, di Sultan. Itu ada gunung api dan potensi tsunami. Lalu di Aceh itu sudah pernah kejadian tsunami. Di Bandung itu ada ya di gunung dan lain-lain. Nah, justru yang banyak berkembang seperti ini, edukasi dan lain-lain soal bencana kan justru malah geoparknya. Justru yang berkembang geopark karena yang murah, potensi daerah yang ada digunakan untuk potensi edukasi. Misalkan geopark Ijen, geopark kalau di Bandung itu ada Tatang gitu. Nah, justru kenapa pas ini di Cirebon kamu memilih museum bencana? Itu sih pertanyaan. Itu kan pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama itu Cirebon itu lokasinya sangat strategis, secara laut, udara maupun darat. Secara udara kita bisa Dampit, kemudian laut itu bisa lewat pelabuhan, kemudian darat juga bisa lewat jalan tol. Itu sangat strategis secara akomodasi. Kemudian yang kedua, museum yang di Cirebon juga belum ada yang terkait bencana
juga lokasinya sama strategis secara depan pantai. Dari sisi. Sebenarnya itu inovasi itu sudah nasional. Waktu itu ada di mahasiswa Timnas Nasional. Terus kemudian saya mengusulkan dana sekitar 25 miliar. Kata dari Genmawa sama Pusat Prestasi Nasional nggak bisa, karena dananya nggak ada. Nah, makanya saya ingin menggandeng kalau bisa pemerintah daerah di Cirebon bisa menggandeng untuk mencari investor di realisasi. Kalau Bihi selamat ya, ini bagus. Bahkan sampai terpikirkan tadi masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja ya, baik itu nanti dalam pembangunan museumnya atau sebagai karyawan di museumnya. Jadi kebermanfaatannya memang untuk masyarakat juga nanti akan terasa. Betul tadi di awal itu seperti yang Pak Faruk sampaikan bahwa kenapa kebencanaan begitu ya. Terus kemudian tadi Mas Akabili sudah menjawab. Nah kemudian saya balik tanya, kira-kira ini kalau misalkan tadi kan jawaban dari Pak atau tanggapan dari Pak Yusa juga agak ini ya, sepertinya sudah memberikan gambaran sepertinya belum gitu ya kalau Kabupaten Cirebon. Nah kira-kira ini nanti akan ditawarkan ke Pemprov atau Pemda mana Mas? Nanti rencananya. Ya, saya menawarkan ke pertama di Cirebon dulu. Saya menawarkan kalau misalnya dari Pemda Cirebon itu tidak bisa menyanggupi yang ini, maka saya akan gelar ke Kabupaten Asien. Iya, karena di sana juga banyak tempat museum bencana. Nah, terus yang ingin saya konfirmasi, berarti kebaruan yang ditawarkan oleh Pak Fadili ini adalah museum dengan teknologi hologram 7D. Nah, tadi biaya yang 20 miliar itu proyektor teknologi hologram 7D-nya itu memang sudah terbentuk begitu, atau nanti ada atau ada program lagi atau bagaimana, itu sudah diakumulasi sebelum ke situ atau kita jadi saya lihat di beberapa negara, salah satunya di Amerika, saya lihat di Amerika itu memang satu proyektor itu sekitar 350 juta satu proyektor, tapi sudah lengkap. Tinggal nanti di Indonesia itu nanti teknisnya yang bisa masuk. Oke, berarti kita tinggal pakai ya, iya. Tinggal pakai. Artinya di sini sebetulnya inovasi Anda itu kalau di sini berarti kan ada tanah, terus kemudian ada proyektor, terus kemudian ada apa lagi tadi gitu ya? Iya, panel surya. Nah itu berarti Anda gabungkan semua unsur-unsur tadi, kemudian jadilah sebuah museum studi kebencanaan yang berbasis teknologi. Ini begitu ya. Nah, terus kemudian Anda sempat tidak memikirkan begitu ya ketika membuat inovasi tadi, kira-kira ini akan menyerap berapa ratus tenaga kerja atau berapa orang tenaga kerja gitu. Terpikirkan tidak waktu membuat ini. Ini pertanyaan ini aja sih, iseng aja saya nanya gitu. Saya juga berpikir bahwa banyak seseorang itu kalau misalnya berkunjung ke museum biasa itu, maksudnya ke museum lama itu kan rasanya bosan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tiga dimensi, karena dia memiliki 3 dimensi secara waktu, intensitas, kemudian ada sesuatu yang bisa berinteraksi secara langsung, maka masyarakat akan ingin sekali kalau misalkan tidak berkunjung, kemudian berkunjung lagi. Ya kemungkinan bisa menargetkan harinya itu 50.000 orang. Karena di museum geologi itu kalau tidak salah 200.000 orang, tapi di hari itu pengunjungnya. Iya, pengunjungnya. Baik, ya saya kan tenaga kerjanya kira-kira nih, mulai dari pembangunan gitu kan, mulai dari pembangunan sempat nggak mikir ke situ. Ini kalau misalkan ini kita kerjain nih, kita bangun museum seperti ini, ada sekian ratus orang yang bisa kita serap sebagai tenaga kerja. Pembangunan sampai pada nanti setelah museum itu jadi.
Tenaga kerja yang terserap kira-kira berapa orang, Mas? Mulai dari pembangunan museum sampai pada nanti perekrutan karyawan gitu ya setelah museum ini jadi. Untuk yang pembangunan museum itu saya tidak bisa memastikan pihak aja. Untuk karyawan saya bisa memastikan bahwa sekitar 60 hingga 80 orang. Di antaranya itu ada jaga parkir, kemudian ada posatpam, kemudian juga ada yang bagian resepsionis, kemudian ada juga yang dia sebagai kajur yang menjelaskan kepada pengunjung tersebut. Oke, baik. Mas Nabi, kuliahnya apa jurusannya? Saya fisika UNY. Fisika? UNY. Oke. Fisika atau Ya, apa namanya dalam pembangunan ini kita kira-kira melibatkan akademisi di bidang apa saja, Mas? Untuk anak sini. Paling selain fisika tadi. Nggak ada sih. Jadi pembangunan itu nggak ada, cuma fisika aja. Oke, cukup. Terima kasih Mas Kapanihi. Saya orang yang suka jalan-jalan ke museum. Saya di Yogyakarta kerjaannya jalan-jalan ke museum. Kan Yogyakarta banyak, sekitar 30 museum saya datangi. Dari semua itu yang paling enak itu adalah dua menurut saya. Di Museum Ulen Sentalu. Sudah pernah? Ya, Ulen Sentalu Yogyakarta itu kan sebagai museum terbaik di Indonesia versi TripAdvisor. Lalu yang kedua adalah Museum MGM. Apa? MGM. Museum Gunung Merapi. Ya, Museum Gunung Merapi itu saya suka sekali. Begitu masuk ke situ itu kita ada diorama Gunung Merapi yang begitu besar. Kita tekan tombolnya, suara gemuruhnya terlihat, lalu asapnya yang lewat kemana. Nah itu saya suka sekali. Tapi waktu itu saya sangat kecewa ketika hari libur saya bawa anak saya untuk beredukasi ke situ. Mohon maaf Bu, tutup. Ini lagi peak seasonnya liburan kok tutup? Iya, karena MGM itu di bawah Dirjen ESDM dan pengelolaannya itu oleh pemerintah. Kalau orangnya libur, pegawainya libur, kita libur Mbak. Loh kok kayak gini? Loh ini kan banyak yang datang gitu kan, banyak sekali yang pulang jarang-jarang tidak bisa masuk. Menolak rezeki kalau kata orang kita ya kan. Artinya MGM itu hanya sebagai museum edukasi tanpa melihat nilai ekonomi yang didapatkan. Ya itu saya sedih sekali. Tetapi kalau tadi pertanyaan dengan Mas Faruk, kenapa harus di Cirebon? Enaknya kan Bandung dengan Yogyakarta sebagai tempat edukasi ya. Kenapa harus di Cirebon? Iya juga sih, Cirebon 20 miliar Pak. Gak usah aja 20 miliar. Ya, pertanyaannya kembali ke Cirebon. Dapat apa Cirebon? Ya kan seperti itu dengan 20 miliar tersebut. Lalu, tapi bisa juga kalau menurut di Cirebon pelaksanaannya dari provinsi atau dari pemerintah nasional, tapi lokasinya di Cirebon. Memang benefitnya kembali, tapi kita juga dapat manfaatnya seperti itu Mas. Kenapa juga bisa diterapkan di Cirebon? Kata Mas tadi, lokasinya strategis. Ya kan, orang Jakarta mau ke Yogyakarta singgah dulu di Cirebon, keluar dari tol yang dekat saja kayak Ciperna. View-nya kan bagus ya. Jadi keluar sebentar untuk beristirahat, menjadi salah satu tujuan destinasi wisata, rute wisata. Singgah di Cirebon, makan-makan di Cirebon, lihat edukasi 2-3 jam, lalu mereka melanjutkan ke Semarang atau Yogyakarta. Itu juga nggak masalah. Catat ya. Nanti nama saya masuk situ Mas. orang komunikasi Mas ya. Nah seperti itu bisa loh Mas, bisa dimasukkan lagi. Tapi kalau memang ini mau diminta oleh Cirebon, mau tanya kalau misalkan hologramnya saja bisa nggak Mas? Kalau di Cirebon, kalau kita ke Yogyakarta itu kan biasanya ada permainan laser ya. Laser itu yang ditembakkan ke dinding gitu kan, kita melihat itu. Kayaknya kalau cuma itu saja lalu ditaruh di bangunan luar
dipantulkan kemana itu di wilayah sumber di sini, apakah juga memungkinkan? Jadi kita permainan seperti itu, edukasi mengenai perencanaan tapi tidak di dalam ruang. Kayak itu juga bisa murah meriah. Itu aja Mas. Yang pertama apa saja? Jadi yang pertama itu ekonominya itu kan bisa balik modal itu ya. Saya juga bisa saya menghitung berapa akhirnya pendapatan dari museum tersebut hingga balik modal itu sekitar 5-10 tahun akan balik modal. Karena dengan menggunakan hologram ini masyarakat pasti akan tertarik lagi setelah berkunjung itu. Jadi udah berkunjung lagi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya beli hologram saja itu apakah lokasinya itu gempa? Yang pertama. Yang kedua, apakah maksudnya lokasinya itu sesuai yang kita inginkan? Kenapa? Karena ketika misalnya pemasangan hologram di rumah tertentu yang kita tidak inginkan, maka hasilnya itu tidak maksimal. Jadi membuat peserta atau pengunjung itu jadi membosankan sebagainya. Begitu sih. Jadi dulu juga saya berkompetisi di Bignas pekan ini hasil Bignas. Kemudian dari dosen ITK sama Brawijaya itu dulu mengatakan bahwa ini harus direalisasikan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu kalau berkunjung ke museum itu hanya lihat itu aja, jadi membosankan. Jadi untuk menggunakan hologram dimensi ini akan meningkatkan pengunjung atau menggairahkan pengunjung ke museum tersebut. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari museum hologram ini. Kalau saya lihat ini dari sisi kebaruan belum lihat ya, maksudnya di Jepang belum ada nih. Cuma dari untuk saya tadi yang pertama mungkin biaya terlalu besar. Nah mungkin kalau misalkan nantinya ke depannya disimpan umpamanya gitu di museum tata buana gitu kan, itu kan lebih real gitu. Padahal misalnya itu memang perlu daya tarik gitu. Iya makanya ini kalau buat sendiri langsung kalau kamunya dari nol gitu kan, kenapa nggak di posisinya di museum sana gitu. Ambil kasusnya itu bisa lebih lagi. Ya, mungkin apa ya? Ya, sebenarnya ya bagus tentang teknologi hologram ini. Kalau mungkin contohnya ya mirip seperti akhirnya museum akan menarik seperti wahana theme park, misalkan kayak Disneyland atau Universal Studio itu kan banyak menggunakan hologram 4D, 5D gitu kan. Nah, ya yang dimasalahkan idenya sangat menarik, idenya menarik. Nah, scalability untuk memulai biasanya kan akhirnya di awal kayak kalau kamu ke museum ya Gedung Sate misalkan kan, Gedung Sate dia memulai dengan VR dan ya itu saja sudah memberikan experience yang menarik tentang virtual reality ya. Nah ini sampai yang hologram nggak perlu pakai kacamata VR untuk menikmati itu. Nah tapi skill yang kamu inginkan kan langsung satu museum besar ya. Nah kata Pak Yusa ya ini misalkan dikasih experience-nya dari sekian lantai yang kamu usulkan itu dua room saja yang diadopsi lalu dimasukkan diimplementasi itu lebih ekspektasinya bisa terjangkau daripada semua gedung semua lantai dicoba dibangun dibuat. Kalau diambil 2 room misalkan yang paling terhubung dengan konteksnya Cirebon kan gunung paling dekat Ciremai sudah di Cirebon.
paling banjir di sini atau ya di Cirebon banjir atau erosi climate change yang di ya pantai utara misalkan. Itu yang diadopsi untuk di-experience-kan, dibuatkan experience kenaikan muka air laut misalkan, bencana kenaikan muka air laut climate change itu sudah ya bisa lebih terjangkau dibayangkan. Ya dalam gagasan memang sangat menarik, tapi saat sudah mulai berpikir tentang implementasi ini itu persoalan lain lagi. Terima kasih. Tanggapan dari kami dari Dewan Juri, ini dari peserta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Satawan dari Studi Cirebon. Mohon izin bertanya. Tadi kan ada menyangkut tentang pembayaran. Nah itu cara integrasi pembayarannya kayak gimana? Terus aplikasi untuk pengoperasiannya itu bagaimana? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya ada dua pembayarannya ya. Jujurnya ada dua pembayaran. Yang pertama itu secara langsung, yang kedua secara secara barcode itu tujuannya kalau misalnya banyaknya pengunjung, misalkan satu sekolah, itu kan nanti bisa satu perwakilan yang di barcode bayarnya berapa, misalkan 1 juta 1 juta. Jadi tujuannya agar tidak mengantri terlalu panjang. Seperti itu. Untuk aplikasinya itu seperti apa? Aplikasi. Aplikasinya nanti ada dari Arduino, tapi belum saya kembangkan lagi. Di laptop saya juga ada, tapi belum dikembangkan lagi. Nanti aplikasinya nanti sesuai dengan museum ini. Nanti dia namanya itu Museum Kebencanaan. Itu hologram digitalisasi aplikasinya. Menanggapi. Tadi kan pakai Arduino ya. Nah itu cara interaksi antara Arduino dengan si museum itunya bagaimana? Tadi kan pakai Arduino ya. Nah, cara interaksi Arduino dengan museum itunya bagaimana? Nanti begini mas, nanti kan aplikasi sudah jadi nih. Nanti di barcode, nanti setelah di barcode nanti mereka akan mendapatkan buku panduan dan dana lokasi dari museum tersebut. Nah nanti di situ itu aja dari aplikasinya. Untuk tujuannya itu sebenarnya untuk membayarkan sama menampilkan dana lokasi dan dari bangunan museum tersebut. Berarti nanti tampilan awal di aplikasinya itu dia kayak langsung barcode gitu atau bagaimana? Iya langsung gitu ya. Kayak kita misalkan mau bayar sesuatu, misalkan beli bayar minuman, nanti kan kita pakai kris ya. Biasanya kalau kita pakai kris nanti setelah nanti di situ kris, nah nanti setelah kita bayar nanti di situ akan mendapatkan langsung bahwa itu berapa jumlah dari pengunjungnya. Kemudian di situ juga bakal ada buku panduan dan dana lokasinya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya di kris kan biasanya gini, kita bayar secara online, kemudian di situ tampilnya berapa kan jumlahnya, kemudian kalau misalnya di operasi berhasil. Di aplikasi tersebut seperti itu. Cuma kalau di aplikasi dia itu akan menampilkan berapa pengunjungnya. Nanti dari resepsionis ya, nanti nanyain ke salah satu pengunjungnya berapa anak yang berkunjung ke museum. Nanti di situ nanti ditulis. Kemudian tadi kan Arduino ya. Berarti tadi kan kayak si Arduino itu gak guna gak sih? Karena kan tadi aplikasi bayar langsung ke tampilan kayak gitu kan. Nah itu jadi gunanya si Arduino itu apa? oh itu ya.
Nanti setiap pengunjung itu harus ya transfer dulu terlebih dahulu ke aplikasi tersebut, biar nanti tujuannya tidak mengatur. Jadi gini, apa namanya, di aplikasi tersebut pengunjung wajib mempunyai saldo. Jadi biar nanti tidak mengatur. Jadi misalkan ada saldo 1,5 juta, kemudian disuruh bayar 1,5 juta, nanti pokoknya sesuai apa yang pengunjung berharap. Jadi ini Mas yang saya tanyakan tuh, si Arduino-nya itu fungsinya untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan untuk pembayaran, kalau misalkan kayak gitu kita bisa langsung pakai API aja dong, API barcode. Itu kan bisa langsung pembayaran, terus ketika udah bayar langsung ke tampilan selanjutnya. Jadi si Arduino itu sebenarnya Pak nggak bisa dimasukin karena itu kalau misalkan untuk pembayaran bisa langsung pakai API barcode-nya sih. Gitu. Terima kasih. Karena waktu sudah 40 menit, ya. Ya. Ini proposal timnas ya? Iya. Masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah? Atau master atau sarjana? Masih Sarjana? Iya. Oh, ini proposal ini sudah diajukan timnas? Iya. Dan yang diajukan ke kami apakah sama atau ada perubahan? Sudah saya ubah proposal, secara proposal juga saya ubah. Mungkin juga di Bimas sama di sini juga beda sedikit. Oh iya. Idenya sama atau ada tambahan? Ada sedikit penambahan. Gimana ya? Jadi kalau di sini kan penambahannya untuk potensi kelanjutannya Bu ya. Kalau di Bimas kan nggak ada potensi kelanjutan, jadi itu di sini. Karena waktu sudah 40 menit, kita fokus dulu untuk Mas Pak Kapolri.